Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Ia lahir pada tanggal 12 Agustus tahun 1902 di Sumatera Barat. Sejak muda, Hatta telah menunjukkan kecerdasan dan semangatnya dalam belajar. Hatta aktif dalam gerakan mahasiswa dan menjadi anggota organisasi Jong Sumatran and Bond (JSB). Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia dan Hatta ditahan bersama dengan Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia bekerja sama dengan Soekarno untuk membangun negara yang baru merdeka. Pada tahun 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden dan fokus pada pemikiran dan tulisannya tentang ekonomi dan politik. Ia juga mendirikan Universitas Indonesia dan menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok. Muhammad Hatta meninggal pada tanggal 14 Maret tahun 1980 di Jakarta. I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan nasional yang berasal dari Bali, Indonesia. Lahir pada tanggal 30 Januari 1917 di Desa Caransari, Kabupaten Badung, Bali. Ngurah Rai terlibat dalam pertempuran kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda. Ia bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat dan menjadi salah satu komandan dalam pertempuran Puputang Margarana pada tahun 1946. Pertempuran ini terjadi di Tabanan, Bali, ketika pasukan Indonesia di bawah pimpinan Ngurah Rai berjuang habis-habisan melawan pasukan Belanda yang jauh lebih besar dan bersenjata lengkap. Meskipun dalam pertempuran tersebut pasukan Indonesia mengalami kekalahan, Ngurah Rai dan pasukannya menunjukkan semangat perjuangan yang luar biasa. Mereka memilih untuk bertempur sampai titik darah penghabisan daripada menyerah kepada penjajah. Ngurah Rai sendiri gugur dalam pertempuran tersebut, tetapi pengorbanannya menjadi inspirasi bagi banyak orang dalam perjuangan kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Dia dikenal sebagai seorang pendidik, politisi, dan pelopor pendidikan nasional di Indonesia. Sebagai seorang pendidik, Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk membangun karakter dan kemandirian individu, serta untuk memajukan bangsa. Salah satu upaya terbesar Ki Hajar Dewantara dalam mewujudkan visinya adalah pendirian Taman Siswa pada tahun 1922. Taman Siswa merupakan sekolah yang memberikan pendidikan kepada anak-anak dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Ia juga mendirikan majalah pendidikan yang menjadi sarana untuk menyebarkan gagasan-gagasannya tentang pendidikan. Karya dan kontribusi Ki Hajar Dewantara dalam bidang pendidikan dan perjuangan kemerdekaan membuatnya dihormati dan diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Nyi Ageng Serang lahir pada tanggal 4 September 1752 di Serang. Ia dikenal sebagai seorang pahlawan wanita yang berperan penting dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda pada masa lalu. Sebagai seorang bangsawan Jawa, Nyi Ageng Serang memiliki keberanian melawan penjajah Belanda. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang aktif dalam perang Diponegoro pada awal abad ke-19. Nyi Ageng Serang terkenal karena kepandaiannya dalam menggunakan senjata. Ia memimpin pasukan-pasukan perlawanan Jawa dalam pertempuran melawan pasukan Belanda. Meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan, Nyi Ageng Serang tetap gigih dalam mempertahankan kemerdekaan dan kehormatan bangsanya. Selain sebagai seorang pejuang, Nyi Ageng Serang juga dikenal sebagai seorang tokoh yang peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya. Ia aktif dalam membantu rakyat dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ia juga terkenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Tan Malaka adalah seorang tokoh revolusioner yang lahir pada tanggal 2 Juni 1897, Sumatera Barat, Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir dan pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia yang kuat dan berpengaruh. Ia juga terlibat dalam pergerakan 3 Maret yang menentang pemerintahan kolonial Belanda. Pemikiran-pemikiran Tan Malaka terutama terkait dengan sosialisme, nasionalisme, dan anti-imperialisme. Ia menyoroti ketidakadilan sosial bagi ekonomi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Di bawah penjajahan Belanda, ia juga berjuang untuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta memperjuangkan kemerdekaan dari penjajah. Selama hidupnya, Tan Malaka sering diasingkan dan ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda, namun hal ini tidak menghalangi semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsanya. Ia terus berjuang dengan tulisan-tulisannya yang menginspirasi dan menyebarkan semangat perlawanan.